Udah lama nih nggak dengar tiba-tiba aja Amin Rais kembali bicara lantang. Sekarang dia punya posisi baru sebagai ketua Majelis Syuro namanya Partai Umat dan ini partai baru. Media memberitakan Amin menyerukan perlunya people power di Solo. Gagasan itu dia lontarkan dalam acara dialog nasional bertema Rakyat Bertanya Kapan People Power. Dengan bersemangat mantan ketua MPR itu meminta masyarakat bersama bergerak melakukan people power secara damai. People power yang tidak usah meneteskan darah, nggak usah bakar-bakar ban, nggak usah melempar gedung pemerintah, katanya lagi. Amin Rais memang tokoh politik penting yang namanya dulu melekat dengan people power. People power sendiri adalah sebuah istilah untuk menggambarkan gerakan masyarakat menentang pemerintah yang dianggap zalim dan melanggar konstitusi. Gerakan people power biasanya bertujuan menggulingkan penguasa melalui aksi massa turun ke jalan. Istilah ini dulu dikenal waktu masyarakat hampir setiap hari melakukan aksi menentang pemerintah yang berujung pada mundurnya Presiden Soeharto tahun 1998. Waktu itu, Amin Rais dikenal sebagai salah satu tokoh utama penggerak people power. Terus, Amin kembali dikenal memimpin gerakan masyarakat yang menuntut Presiden Abdurrahman Wahid mundur tahun 2001. Waktu itu, Amin sudah menempati posisi ketua MPR. Sekarang, Amin kembali mengangkat istilah people power untuk menentang Presiden Jokowi. Amin kali ini ditemani sejumlah penentang Jokowi lainnya. Yang menggagas acara ini sendiri adalah sejawat Amin bernama Mudrik Setiawan Sangidu. Seperti Amin, Mudrik adalah seorang tokoh oposisi melawan Presiden Soeharto dari tahun 1997. Saat itu, dia membentuk gerakan bernama Mega Bintang di Solo. Di era reformasi, Mudrik bergabung dengan Partai Persatuan Pembangunan. Acara dialog nasional ini sendiri adalah rangka memperingati hari ulang tahun ke-26 Mega Bintang. Selain Amin, para tokoh yang diundang dalam acara itu sebagian besar adalah mereka yang dikenal sebagai penentang Presiden Jokowi. Seperti Egy Sujana, Syahganda Nainggolan, Maijen Purnawirawan, Dedi S. Budiman, Muslim Arbi, Edi Mulyadi, dan lain-lain. Para pembicara ini ramai-ramai bilang Presiden Jokowi sudah keluar dari rel konstitusi dan gak mampu lagi memimpin bangsa dengan baik. Presiden digambarkan sebagai tirani yang dikuasai oleh oligarki. Karena itu, kata mereka, Pak Jokowi harus mundur atau dimundurkan demi penyelamatan bangsa dan penegakan kedaulatan rakyat. Mereka menyerukan rakyat agar bergerak karena tanpa desakan rakyat perubahan politik nggak akan terjadi. Mereka nggak percaya bahwa pemilu 2024 akan berlangsung fair dan jujur. Dalam bayangan mereka, pemilu yang berlangsung nanti penuh dengan kecurangan. Karena itu rakyat nggak boleh diam. Mudrik juga tampil mengingatkan perlunya rakyat memiliki keberanian untuk melakukan koreksi rezim. Pemaksulan Jokowi menjadi keniscayaan kalau memang dia sudah sulit diingatkan atau diperbaiki. Mudrik sebelumnya diketahui menulis surat terbuka untuk Pak Presiden Jokowi. Dalam surat itu, dia meminta Presiden Jokowi bersikap adil sebagai kepala negara dalam Pilpres 2024. Dia meminta Presiden juga tidak condong mendukung salah satu capres. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah masyarakat perlu risau dengan gerakan people power ini? Rasanya sih enggak. Yang harus diingat, gerakan semacam ini adalah hal yang biasa dalam demokrasi. Masyarakat tentu berhak untuk berkumpul sebagai penentang pemerintah yang berkuasa. Yang perlu dikhawatirkan adalah kalau mereka berkembang menjadi gerakan anarkis yang merusak. Dalam hal ini, Amin Rais sendiri kan bilang, gerakan masyarakat ini harus bersifat damai. Jangan meneteskan darah dan bakar-bakar ban. Di sisi lain, masyarakat sendiri kan saat ini nggak sedang marah kepada pemerintah. Apa sih yang dianggap sebagai bukti Presiden Jokowi melanggar konstitusi? Padahal hasil-hasil survei menunjukkan kepuasan kepada kinerja Presiden tinggi-tingginya. Misalnya nih, hasil survei lembaga
Survei Indonesia menunjukkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja presiden tuh mencapai 82% loh. Ini adalah tingkat kepuasan kinerja presiden tertinggi selama Jokowi menjadi presiden. Kata LSI, penilaian terhadap kinerja Jokowi ini menguat sejak 6 hingga 7 bulan terakhir pada September 2022 sampai April 2023. Begitu juga SMRC, merilis hasil survei bahwa tingkat kepuasan publik terhadap kinerja presiden mencapai 81,7%. Jadi hampir sama ya antara survei LSI. Nah, karena itu nampaknya gerakan seperti yang dilakukan Amin Rais ini gak akan banyak didukung. Tahun 98, people power bisa terjadi karena masyarakat memang sudah sangat kecewa dengan Presiden Soeharto yang sudah berkuasa lebih dari 30 tahun. Tahun 2001, people power bisa berulang karena Presiden Gus Dur membubarkan parlemen. Nah, kalau sekarang nggak ada hal yang berpotensi mendorong masyarakat untuk menuntut pengunduran diri presiden. Keluarga Jokowi sendiri nampak nggak menganggap ini sebagai ancaman yang serius. Gibran Rakabuming, putra Presiden Jokowi aja sebagai wali kota Solo misalnya, ya santai-santai aja. Di Twitternya dia merespons berita people power ini dengan emotikon ketawa. Jadi kalau mau menggunakan istilah yang lagi populer sekarang, Amin Rais bikin people power, dilemesin aja. Saya, Rizka Putri, undur diri.